Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul untuk melaksanakan pembukaan, pelatihan, dan sertifikasi Legal Contract Drafter bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta. Jadi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa Bapak Ibu nanti akan mengikuti pelatihan dan sertifikasi. Jadi, selain nanti memperoleh pelatihan, outputnya adalah Bapak Ibu akan memperoleh sertifikasi. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah baca di belakang nama ya, bukan gelar, Certified Contract Drafter. Nah, nanti kalau udah direkomendasikan kompeten, kalau lulus, bolehlah ganti kartu nama nanti. Boleh di belakang nama, boleh ditambahkan. Bukan gelar, tapi identitas kompetensi bahwa memang Bapak Ibu memiliki kompetensi di bidang kontrak drafter atau legal drafter. Ya, kenapa? Karena memang ini diperlukan. Saya selalu sampaikan juga bahwa Bapak Ibu sebagai anggota para komisioner juga ya, apapun output dari produk yang dikeluarkan itu adalah produk hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dapat diuji juga secara hukum. Dengan demikian, kami menghadirkan para narasumber yang terbaik di bidang masing-masing. Harapan kami Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, dengan suasana yang baik pula di puncak ya, pasti kita lebih santai. Doa kami mudah-mudahan semua peserta dapat direkomendasikan kompeten sebagai Certified Contract Drafter. Pelatihan legal drafting dan contract drafting ini saya rasa juga sangat penting, karena apapun output yang kita keluarkan bentuknya adalah produk hukum ya. Baik itu berita acara, baik itu nanti misalnya putusan, itu berupa kontrak produk hukum. Nah, dalam penyusunan produk hukum tidak bisa sembarangan kita menyusunnya. Nah, ini yang saya rasa teman-teman yang sudah hadir dan berkesempatan wajib ikut sampai selesai ya, acaranya sampai tanggal 21. Makanya nggak ada nanti di acara kontrak drafting itu teman-teman ada yang keluar, karena nanti akan mempengaruhi hasil dari output dari pelajaran teman-teman. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat koordinasi teknis bersama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara serta pelatihan kontrak drafting dan legal drafting saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberikan materi tentang mengenai dasar-dasar dari hukum kontrak, ya. Kemudian juga saya bandingkan dengan common law system yang memang tanpa kita sadari begitu kita kontrak dengan orang asing sudah masuk wilayah perjanjian internasional. Nah, ini padahal dalam satu format yang sama di dalam kontrak. Nah, ini harus bisa mereka jelaskan gitu ya. Dan kemudian juga bilingual juga penting karena bahasa Indonesia sebagai bahasa kontrak utamanya. Nah, ini padanan katanya yang akan sulit. Nah, mereka perlu tahu juga itu. Kenapa materi ini sangat penting? Karena penyusunan dokumen legal ataupun dokumen hukum, utamanya dokumen kontrak, itu sangat penting, mengingat dokumen kontrak ini berfungsi sebagai dokumen yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak agar bisa memitigasi resiko hukum yang terjadi di masa yang akan datang dan agar dokumen tersebut betul-betul sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Sehingga dokumen ini harus dimiliki, kompetensi ini harus dimiliki oleh komisioner KPU, baik tingkat provinsi atau tingkat kota, bahkan dari sekretariat
agar dokumen-dokumen di KPU itu sendiri sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Kali ini saya memberikan materi terkait dengan awareness terkait dengan bagaimana membuat kata atau kalimat hukum yang ada di dalam kontrak. Karena kata atau kalimat ini mempunyai potensi untuk dibawa ke lembaga penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, saya membangun awareness supaya para peserta bisa lebih hati-hati ketika menegosiasikan kontrak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya membicarakan tentang bagaimana peserta bisa menegosiasikan kontrak. Karena kepentingan yang ada di dalam sebuah kontrak itu ada 2 atau lebih kepentingan. Tentu kepentingan ini saling bertolak belakang, dan bagaimana kita bisa menegosiasikan agar perjanjian itu bisa terjadi. Terima kasih. Materi yang saya berikan untuk kegiatan hari ini adalah terkait kontrak pengadaan barang jasa pemerintah. Urgensinya sederhana, bahwa yang pertama di seluruh proses kehidupan itu butuh pengadaan. Perbedaannya apabila pengadaan itu dilakukan oleh organ atau badan yang diselenggarakan oleh negara maupun daerah. Kenapa kok disebut urgensi? Karena tanpa mengetahui bagaimana kita menyesuaikan kontrak-kontrak yang ada, maka sebetulnya kita sudah membuka peluang untuk terjadinya sengketa maupun pemeriksaan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan bagi seluruh penyelenggara ataupun pelaku pengadaan untuk bisa memahami betul apa-apa saja yang memang disarankan untuk disesuaikan di dalam kontrak-kontrak pengadaan agar bisa menjadi ranah pencegahan tidak terjadinya suatu permasalahan di kemudian hari. Hari ini kita mendiskusikan mengenai strategi penyelesaian sengketa yang lahir dari hubungan kontraktual. Nah, ini kita berbicara mengenai alternatif penyelesaian sengketa kalau terjadi sengketa yang lahir dari kontraktual. Misalnya gugatan perdata kah, arbitrase kah, atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang sebetulnya perlu dimaksimalisasi supaya mendapatkan hasil yang terbaik tanpa kita harus melalui proses panjang-panjang dan berlarut-larut dan berbiaya tinggi melalui proses litigasi di pengadilan. Nah, ini menjadi alternatif yang menarik tentunya bagi KPU secara instansi kenegaraan, di mana KPU secara institusi ya dia sebagai instansi negara juga melakukan perbuatan-perbuatan dalam rangka dan praktisnya sebagai subjek hukum perdata. Ya, dengan mengadakan kontak dengan rumah sakit kah, dengan media kah, ya dengan kayak misalnya kemarin database pemilu dengan pihak ketiga profesional kah gitu ya. Ini kaitannya penting sekali karena meskipun kontrak tersebut dibuat oleh lembaga negara, bukan berarti mustahil terjadinya dispute ya. Tetap ada kemungkinan potensi terjadi sengketa tersebut. Oleh karena itu penting bagi insan dari KPU untuk memahami dan memiliki pengetahuan setidaknya secara umum bagaimana menyelesaikan sengketa yang lahir dari hubungan suatu kontraktual. Sesi kali ini cukup menarik ya, karena biasanya kita bicara legislative drafting atau kita akan siap untuk menjadi legislative drafter, tapi untuk sesi kali ini kita hanya bicara soal keputusan. Walaupun prinsipnya keputusan sama peraturan ada kesamaannya, tapi di pelatihan hari ini kita akan cuma membahas mengenai keputusan karena Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI mungkin juga punya kewajiban atau punya kewenangan dalam membentuk keputusan. Jadi kita tadi membahas mengenai secara teori gimana sih menyusun sebuah keputusan yang mirip-mirip sama peraturan tapi agak unik, dan kemudian bagaimanakah keputusan yang dibentuk oleh KPU untuk menginterpretasikan, menindaklanjuti atau menciptakan atau menggambarkan kewenangan yang ada di wilayah urusan kewenangan KPU. Tapi cukup menarik karena kita bahas soal keputusan yang isinya diktumnya adalah menetapkan.
Indonesia memohon maaf apabila ada kesalahan baik dari kata, sikap dan juga perbuatan kami. Sebenarnya itu bukanlah perbuatan sengaja, dan mudah-mudahan sertifikasi ini akan bisa berlanjut untuk yang lain ya. Ya, semoga nanti ke depan kita bisa bekerja sama lebih lagi ya Pak Denny, karena memang ini kan semacam pilot project ya. Karena kami juga kegiatan ini minta izin ke KPURI dan disetujui oleh Ketua KPURI untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi ini. Dan sebelumnya belum pernah ada kegiatan sertifikasi di KPU DKI maupun di KPURI. Semoga ini bisa menjadi contoh lah. Dan kita berharap nanti semuanya bisa lulus, walaupun ada yang belum nanti bisa ikuti lagi ujian remeh kali ya. Kita bisa lulus dan masuk nanti yang online ya. Dan beberapa hasil kegiatan pelatihan sertifikasi legal kontrak drafter KPU Jakarta bekerjasama dengan Justisia Training Center dan juga lembaga sertifikasi Indonesia LSI Indonesia. Dan ini jadi cukup efektif ya, karena dimulai dari pagi sampai malam dan materinya menarik dan narasumbernya juga keren-keren lah. Cukup mengingatkan kembali pengetahuan masa lalu yang sudah terendap lama kayak gitu ya. Kemudian diingatkan kembali secara teoritiknya kayak gitu ya. Terus kemudian memperbaiki dari sisi keterampilan. Cukup menarik, bagus-bagus. Pada sejak hari Selasa sampai hari Kamis, kami dari KPU Provinsi DKI Jakarta mengikuti pelatihan sertifikasi legal dan kontrak drafting yang tentu saja fasilitatornya adalah teman-teman dari Justisia. Dan selama beberapa hari kegiatan ini kami mengapresiasi luar biasa dari kesiapan panitia, penyelenggara, juga dari para narasumber, dan juga kegiatan yang dilakukan berlangsung secara kondusif. Dan kami berharap kegiatan-kegiatan seperti ini bisa tetap kami lanjutkan untuk meningkatkan kapasitas dan tentunya juga kemampuan dari kami penyelenggara pemilu khususnya KPU DKI Jakarta supaya mendapatkan kompetensi yang lebih mumpuni terkait dengan hal-hal yang tentunya berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu dan pilkada di DKI Jakarta. Kami dari KPU Provinsi DKI Jakarta memandang perlu untuk melaksanakan kerjasama dengan Justisia, menjalankan pelatihan sertifikasi legal dan kontrak drafter ini di latar belakangi beberapa hal ya. Yang pertama itu di KPU Provinsi DKI Jakarta itu di sekretariatnya ya yang bertugas untuk memfasilitasi tugas-tugas komisioner anggota KPU provinsi itu ada 4 bagian. Itu walaupun bagian hukum itu ada tersendiri, subbagian hukum itu ada tersendiri, tapi kenyataannya setiap bagian, setiap subbagian yang lain juga melakukan fungsi-fungsi penyusunan keputusan, penyusunan nota kesepahaman, penyusunan berita acara, bahkan banyak diantara kami itu yang tidak berlatar belakang hukum. Nah, jadi akhirnya walaupun sudah ada petunjuk-petunjuk teknis gitu ya, peraturan-peraturan yang menjadi dasar, tetap saja karena mereka itu bukan berlatar belakang hukum, pengetahuannya terbatas, akhirnya hasil kerjanya, hasil tugasnya itu tidak terstandar. Ya, untuk Justisia terima kasih untuk menjadi mentor kita pada pelatihan di KPU Provinsi DKI Jakarta. Kita KPU Provinsi DKI Jakarta berterima kasih sekali karena mentor-mentornya yang diberikan, mentor-mentor yang berkualitas, berbobot ya, dengan orang-orang yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan pelatihan ini kami dari KPU Provinsi DKI Jakarta dapat menambah ilmu dan dapat bisa menyusun legal kontrak dan lain-lain yang selama ini mungkin ilmu kami belum sebaik itu gitu. Dengan adanya pelatihan selama 4 hari ini, kami berterima kasih dan kami senang sekali bahwa mentor-mentornya baik dan sangat mudah dimengerti dan mudah berkonsultasi. Semangat dan maju terus untuk Justisia.